Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nanda Kamasti dengan nomor mahasiswa 21962508 dari kelas Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya ingin membahas tentang dampak kenaikan harga BBM. Sebelum itu, saya akan mencakup dalam 4 bagian, yaitu bagian pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah akhir-akhir ini pemerintah telah menetapkan naiknya harga BBM pada beberapa pekan yang lalu. Dari kejadian tersebut timbul berbagai pro dan kontra. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan dampak bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, pendahuluan. BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua kalangan, dikarenakan setiap orang pasti mempunyai kendaraan bermotor yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jika ini terjadi, kenaikan harga BBM, maka akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan lainnya, seperti sembako dan barang-barang rumah tangga. Yang ketiga, pembahasan. Harga bahan bakar minyak atau BBM sangat menentukan besarnya tarif pada angkutan umum. BBM juga merupakan urat nadi dari transportasi. Tahun lalu, harga minyak berkisar pada angka 80 US dollar per barrel. Sementara tahun ini, harga minyak naik drastis pada tingkat 130 US dollar per barrel. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dengan menaikkan harga BBM dalam negeri pada tanggal 24 Mei 2008, yaitu dari Rp4.500 menjadi Rp6.000. Tentunya dengan naiknya harga BBM sangat berpengaruh dengan tarif angkutan umum, di mana para operator pasti akan menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan tarif karena sudah pasti para regulator tidak mau rugi. Tapi di sini lain, para operator dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, di mana tanpa menaikkan tarif saja pengguna jasa angkutan umum sangat sedikit, apalagi dengan menaikkan tarif angkutan umum. Berkenaan dengan uraian di atas, di sini saya melakukan analisis untuk mengetahui tarif atau sewa yang layak yang harus dibayar penumpang sebelum dan sesudah harga BBM naik. Total biaya operasi kendaraan per bus per tahun yang didapat dari hasil perhitungan untuk trayek adalah sebesar 4.800 per kilometer. Tarif yang dihasilkan berdasarkan perhitungan biaya operasi kendaraan adalah 2.000 per penumpang dengan perhitungan jumlah penumpang 100% penuh. Dari hasil wawancara, tarif yang berlaku untuk trayek adalah 3.000, sehingga usaha angkutan umum penumpang dalam kota cukup menjanjikan. Tapi masalah yang ada di lapangan adalah memenuhi tingkat isian ideal tersebut. Pada kondisi saat ini di kota Denpasar, khususnya pada trayek Ubung dan sampai Tegal, tingkat isian real adalah berkisar antara 3-5 penumpang atau 36%. Kondisi ini sangat jauh dari tingkat isian ideal. Jadi dengan kondisi seperti itu, kelangsungan dari microbus tersebut sangat sulit dipertahankan, dan lama-kelamaan semua angkot akan gulung tikar seandainya tidak ada tindakan dari instansi terkait. Komponen biaya langsung yang sangat berpengaruh adalah biaya penyusutan kendaraan, biaya bunga modal, gaji sopir, bahan bakar, dan biaya tak langsung. Harga Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liternya, naik sekitar 30,7%. Harga solar naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, naik sekitar 32%. Dan harga Pertamax naik dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Kenaikan secara keseluruhan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto, sekitar 50%, dan merupakan penggila utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi, terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir, dan pengiriman. Untuk bertahan, sektor-sektor tersebut tentu saja menaikkan harga, dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan. Kenaikan harga pada sektor transportasi pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak multiplier. Dan kita tahu kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara serentak tersebut akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia. Dampak negatif akan lebih dahsyat lagi jika efek psikologis terasa lagi. Jika dampak psikologis dari sisi masyarakat dan pemerintah diperhitungkan, dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga-harga di sektor-sektor lainnya. Mengapa inflasi? Karena dampak psikologis bisa terjadi. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen termasuk pedagang menaikkan harga melebihi dan kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar 500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar 500 per penumpang. Pedagang makanan akan menaikkan harga 500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan meningkatkan 500 per kilonya. Padahal kontribusi BBM per penumpang atau kontribusi BBM terhadap biaya makanan atau sayuran per ikat tidaklah sebesar biaya tersebut. Kondisi tersebut terparah oleh adanya pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga semua komoditi, padahal kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan. Jika hal tersebut dilakukan oleh produsen dan pedagang secara serentak di seluruh Indonesia, maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Kenaikan harga secara serentak dan melebihi dari cost push inflation tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi menjelang tahun politik di mana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan kubu oposisi untuk menurunkan popularitas pemerintah. Di lain sisi, kenaikan BBM terjadi akibatnya adalah kenaikan biaya produksi dan pangan. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya harga produk akhir ikut meroket, termasuk harga pangan. Ya, harga sejumlah komoditas pangan diprediksi naik dalam waktu dekat karena ada perhitungan biaya logistik dari tempat produksi ke pasar. Komoditas yang rentan alami kenaikan seperti beras dan aneka cabai. Selain biaya produksi pangan naik, biaya logistik juga ikut naik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, naiknya harga BBM berimbas pada biaya jasa angkut logistik. Hal tersebut terjadi karena kendaraan kargo menggunakan solar atau pertalite yang alami kenaikan masing-masing 32% dan 31%. Selain itu, harga maintenance dan spare part juga berpotensi alami kenaikan. Pasalnya, naiknya harga BBM diyakini juga akan mendongkrak ongkos produksi dan pengiriman spare part kepada pengusaha atau pemilik kendaraan umum. Dan juga meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Dampak naiknya harga BBM selanjutnya adalah meningkatkannya angka pengangguran. Perusahaan memerlukan BBM untuk mendukung operasional. Dengan naiknya harga BBM, artinya biaya operasional juga ikut melambung. Akibatnya perusahaan akan menekan biaya operasional, salah satunya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga pemutus hubungan kerja atau PHK. Alhasil, angka pengangguran meningkat yang tentunya juga akan menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan timbulnya kekacauan hingga demo akibat meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Kesimpulannya adalah perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal itu terlihat dari nilai koefisien 0,051 dengan nilai T hitung sebesar 7.884 dan dengan tingkat probability uji T sama dengan 0,000. Artinya apabila terjadi kenaikan harga BBM sebesar 1%, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan inflasi sebesar 0,051%.